Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DLWin TV channel hiburan, tips, trik otomotif serta lainnya. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Mohon maaf agak kemeresak mungkin ya suaranya, tapi tidak apa-apa. Tanpa mengurangi tujuan saya untuk mengulas sejarah Yamaha RX series. Jadi RX series itu terdiri dari beberapa generasi sampai 10 sekitar 10 pokoknya sekitar 10 generasi RX, termasuk RX, RXZ, RX Master, RX King, RX King New Catalyzer, RX 100, RX 125, wah banyak pokoknya. Jadi yang pertama mari kita bahas kisah perjalanan sang legenda raja jalanan RX King series. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman. Nah, dan ini adalah Yamaha RX King yang generasi tahun 77. Ini generasi Yamaha RX series yang pertama di Indonesia, yaitu tahunnya awalnya adalah 1977. Jadi saya bacakan sejarah perjalanan RX King sang raja jalanan pada masa kecilnya, sangat menarik untuk Anda ketahui. Tenang. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya jika Anda mengetahui perbedaan motor 2 tak dan 4 tak. Kita keluar sedikit. Serta apa saja kelebihannya agar lebih memahami tentang motor legendaris dan ciri khas suara yang melengking. Terus motor 2 tak ini sangat terkenal dengan sebutan motor jambret gitu. Karena mungkin daya dan torsinya yang cukup mengguncang, cukup kencang lah istilahnya. Hal ini tak lepas dari banyak kasus kejahatan seperti halnya maling, jambret, dan perampok yang pelakunya memakai RX King yang memiliki kecepatan di atas rata-rata motor pada era kejayaannya. Oke. Motor ini sendiri sudah diberhentikan produksi tepat tahun 2009 lalu. Dan pengeluarannya tepatnya pada tahun 2008 dan pengeluarannya tahun 2009. Jadi produksinya 2008, pengeluarannya 2009. Alasannya adalah karena motor ini memang tidak sesuai dengan standar, alias emisi gas buangnya sudah melebihi ambang batas. Terus lanjut generasi pertama, gitu. Yamaha RX dengan lampunya yang bulat, terus RX series yang RX 100 ini ya namanya. Motor RX series generasi pertama adalah Yamaha RX 100 tahun 1977. Kelihatan ya, udah kebayang ya. Agak silau tapi mudah-mudahan kelihatan nih. Sengaja saya print kan buat jadinya. Generasi pertama RX 100 diawali sejarah perjalanan RX King ini diluncurkan pada tahun 1977 dengan spesifikasi mesin 2 tak dan kubikasi hanya sekitar 100 cc alias 100 silinder. Terus sementara untuk powernya mencapai 11,5 dk dengan top speednya sampai 110 km per jam. Jadi walaupun cc-nya 100 tuh, kecepatan top speednya sampai 110. Pada masanya motor ini termasuk motor dengan kecepatan yang tinggi ya. Iyalah, kecepatan 110 tahun 1977 teman-teman. Terus yang membuat diminati adalah selain kecepatnya adalah karena konsumsi bahan bakarnya yang irit. Jadi untuk Yamaha RX yang 100 ini memang mungkin kecepatannya juga kencang tapi juga irit karena cc-nya cuma 100. Adalah karena konsumsi bahannya irit, untuk 1 liter BBM bisa digunakan untuk menempuh jarak 40 km. Ini pada masanya teman-teman ya, 40 km itu sudah menekan dan hemat banget pokoknya. Oke. Lanjut yang kedua generasi adalah RX 125. Jadi saya bacakan dan saya perlihatkan. RX 125. RX 125 ini mempunyai ciri khas ini teman-teman. Knalpotnya yang double. Gitu. Ada dua. Ya, ini ada dua, kanan dan kiri. Terus bloknya juga berbeda ya teman-teman ya. RX 125. Sudah kebayang ya. Generasi Yamaha RX 125 di tahun 1979. Oke, kita bacakan. Generasi kedua Yamaha RX 125 di tahun 1979. Spesifikasi RX King yang diluncurkan pada
tahun 1979 ini sudah di-upgrade dari generasi pertamanya. Mesin 2 taknya dilengkapi dengan kubikasi sampai 123 cc. Untuk power yang dihasilkan sendiri bisa mencapai 30 dk alias horsepower ya, yang cukup disegani pada masanya. Ini naik teman-teman dari tahun 77 bener sampai ke 79 hanya 2 tahun. Yamaha RX series sudah mengeluarkan seri terbarunya cukup 2 tahun naik 25 cc menjadi 125 cc. Untuk power yang dihasilkan tadi terus seperti generasi pertamanya RX 125 ini dirancang dengan 4 percepatan alias 4 kali masuk dan 4 kali buang, 4 kali turun. Lanjut yang berikutnya, kita tahu ya teman-teman ya, setelah RX 100 tahun 1977 terus kemudian RX 125 di tahun 1979 dengan ciri khas knalpotnya double kanan kiri. Ini motornya cukup langka ya teman-teman ya. 1979 ini sudah punya 2 knalpot kanan kiri. Ini wah keren. Naiknya juga signifikan, cuma 2 tahun saja sudah naik 25 cc. Lanjut generasi yang ketiga adalah RXK di tahun 1980. Ini cirinya ada 2 macam ya, dia mengeluarkan. Kali ini knalpotnya cuma 1 aja alias sebelah kanan dan sebelah kiri ini ya. Ciri khasnya knalpotnya ada di kiri, malah yang kanan nggak ada ya. Oh ya, itu kan ini juga saya baru tahu teman-teman, generasi ketiga Yamaha RXK di tahun 1980 itu mempunyai knalpot yang berada di sebelah kiri. Kalau yang RX 125 tadi tahun 1979 knalpotnya ada di kanan dan di kiri. Kalau yang RX yang pertama RX 100 itu cuma 1 aja, normalnya motor ada di kanan knalpotnya seperti itu. Oke, lanjut generasi yang ketiga saya bacakan. Generasi RX King yang satu ini sudah di-upgrade dengan spesifikasi mesin 135 cc. Loh, naik 10 lagi teman-teman. Dari 79 ke 80 ya, bener teman-teman, naik 10 cc. 135 cc power maksimalnya adalah 17,5. Sedangkan untuk top speednya bisa mencapai 150 km per jam. Jadi cuma cc-nya 135 tapi top speednya bisa mencapai 150, berarti offset nih teman-teman. Offset. Dan menjadi unggulan pada masa itu. Otomatis motor ini sudah bisa digunakan untuk ngebut di jalan raya. Ini teman-teman ya, knalpotnya ada di kiri ini, tidak fotonya tidak saya boleh enggak, karena memang seperti ini fotonya. Jadi yang rantainya kayaknya ini ada di enggak ya teman-teman ya. Normalnya motor memang ada di kanan nih, karena saya kemarin saya ralat lagi, kameranya saya pakai kamera selfie, otomatis dia kebalik ya. Saya ralat teman-teman, generasi ketiga Yamaha RXK di tahun 1980. Ini normalnya motor lah, knalpotnya juga di kanan, cuma dengan ciri khas mungkin kalau ini lampu sennya yang bulat. Ada ya beberapa macam, yang ini tahun 1980 ada yang pakai kerodong, lampu utamanya, headlampnya ada yang biasa saja, cuma lampunya bulat. Kalau biasa saja yang pakai kerodong ini kelihatannya lampunya persegi seperti itu, 135 cc ya bener ya, tapi top speednya sudah sampai 150 km per jam. Motor ini juga disebut sebagai CPU dari Jepang karena dibekali kedok lampu. Di pasar Indonesia RXK hanya bertahan 1983 saja, jadi 80 sampai 83 saja motor Yamaha RXK ini diproduksi. Lanjut generasi 4, ingat-ingat ya, ini generasi ketiga ini ya, yang punya motor dengan kondisi lampu sen bulat, lampunya juga bulat. Kalau enggak, lampu headlampnya dia kotak tapi dengan variasi ada kerodongnya, jadi kayak Tiger yang lama kemudian seperti itu. Lanjut generasi yang keempat, nih 81 nih, generasi keempat adalah tahun 81.
81 ada yang mengatakan adalah Yamaha RXS tahun 81. Ini hampir sama ya. Kalau ini masih tromol ya teman-teman ya. Anehnya itu ada yang masih tromol, terus kemudian joknya sudah kayak CB ya. Memang tahun-tahun seperti itu mungkin jok seperti ini sedang favorit ya, sedang naik, upgrade, sedang trending, bisa jika dikatakan seperti itu. Di ciri khasnya mungkin speedonya yang kotak gitu, speedonya kotak, lampu sen bulat, terus lampu kotanya, lampu utamanya juga bulat, terus lampu belakangnya dia kotak kayak seperti Honda Win. Nah, terus kubikasnya berapa ohm? Oke, yang keempat kita bahas generasi keempat Yamaha RXS di tahun 1981. Tahun 1981 Yamaha meluncurkan seri yaitu Yamaha RXS dengan kubikasi sebesar 115. Jadi turun sedikit. Motor ini didatangkan langsung dari Jepang. Wow, dari Jepang langsung teman-teman, makanya agak diburu ya ini ya mungkin ya. Dan bertahan di pasaran Indonesia hingga tahun 1983. Oke, jadi 81 sampai 83, generasi keempat. Yuk lanjut generasi kelima teman-teman ya. Sorry ya kalau suaranya agak berisik karena hujan. Lanjut generasi kelima teman-teman, yaitu Yamaha RX Special di tahun 1983. Ini yang menjadi ciri khas nih, sudah upgrade ya, lampu sennya sudah kotak, terus lampu kotaknya yang headlampnya seharusnya yang tidak pakai kerodong ini bulat, tapi sekarang sudah kotak persegi. Mungkin pada era tahun itu motor yang bentuk-bentukannya persegi sedang booming alias naik daun, sehingga desainnya pun juga banyak kotaknya ya teman-teman ya, seperti ini lampu belakang, terus speedometer, terus ini dudukan plat nomornya di depan ini juga desainnya berbentuk persegi kayak mana. Saya bacakan yang kelima, Yamaha RX Special di tahun 1983. Motor Yamaha ini merupakan upgrade dari RXS, dan benar untuk spesifikasi pada mesinnya masih sama seperti halnya yang digunakan oleh RXS, yaitu 115 alias 115 cc. Oke, ini teman ya, RXS alias RX Special. Ini mungkin cirinya ya, ada di box aki atau box bodinya ada tulisannya RX merah, terus spasi, ada tulisan spesial. Ini hologram, bukan hologram sih, emblem ya, bahasanya emblem. Lanjut yang keenam teman-teman ya, yang keenam. Nah, ini tahun 83 yang sudah saya kontenkan kemarin, bahwa Yamaha King ada yang berwarna putih teman-teman, tapi tahun yang lama untuk motor yang dijual di umum ya. Kalau motor putih yang di belakang saya ini ini adalah tahun muda, tapi hanya untuk instansi, makanya hanya orang-orang tertentu saja yang punya motor ini. Sombong amat tuh. Sombong amat. Oke, generasi ke-6 saya bacakan. Generasi ke-6 adalah Yamaha King Cobra. Ini mudah yang sering dibicarakan teman-teman, yang sering dicari, Mas, kalau sudah kita suka Yamaha motor RX, biasanya yang urut-urutannya tuh kalau suka tuh dari mana sih? Nah, biasanya teman-teman banyak yang suka tuh, kebanyakan yang saya lihat di teman-teman pertama mungkin akan RX King New dulu, yaitu tahun 2001 ke atas sampai 2006. Pertama suka mungkin itu, terus lanjut kalau memang mau jadi kolektor, biasanya teman-teman terus akhirnya beranjak ke Yamaha RX King Peredam. Nah, Peredam adalah tahun 2007 sampai 2009. Setelah itu pasti biasanya terus lari ke Yamaha RX King Cobra ini teman-teman, karena memang nilai jualnya karena kalau diurut teman-teman ya biasanya Peredam,
terus RX King New bawahnya lagi, terus nomor 3 yang ini Yamaha RX King Cobra alias bibir merah nih, bibirnya merah teman-teman. Jadi juga selain spakbornya yang merah menjadi ciri khas, ternyata juga ada yang spakbor hitam biasa teman-teman. Jadi jangan salah, teman-teman mengiranya mungkin ya RX King Cobra tuh cuma spakbor merah saja, enggak. Yang RX King Cobra itu juga ada spakbor yang depannya ini hitam. Terus juga seri lainnya adalah mungkin ciri khasnya hampir sama ya teman-teman, cuma kalau yang bibir merah ini lampu sen belakangnya ini alias belakangnya bagian belakang ini tidak chrome. Kalau yang putih ini dia chrome, sudah persegi juga. Terus yang spakbor hitam ini dia juga chrome. Dan ciri yang cukup signifikan menonjol adalah di tepung akinya itu ada tulisan RX King, cuma model tulisan lama ya. Kembali lagi ke tahun yang berapa tadi, 1981, ada tulisan RX gitu, RX, kemudian RX nya merah, spasi King warna putih. Terus ada tulisan di bawahnya apa ini, conduction, energy conduction ya, energy conduction RX King, bawahnya terus ada tulisan energy conduction. Jadi satu emblemnya RX King, energy conductionnya menjadi satu. Ini adalah generasi ke 6. Oke, lanjut saya bacakan. Motor ini bisa disebut dengan adalah satu motor legendaris di Indonesia, bahkan masih banyak dicari kolektor kan saat ini. Nama Cobra sendiri diambil dari bentuk stangnya ya, stangnya itu kelihatan bentuk stang dan tangkinya yang unik. Nah, ini udah mulai Yamaha RX King New teman-teman ya. Untuk mesinnya merupakan hasil rakitan dari Jepang. Mesinnya ini teman-teman ya. Kalau body segala macam ada di Indonesia. Untuk mesinnya merupakan hasil rakitan dari Jepang, sementara itu untuk rangkanya merupakan rakitan dari Indonesia. Produk motor Yamaha dengan kode mesin Y1 dan Y2. Wah, ini blok yang cukup lumayan mahal. Ini harganya bloknya aja kalau baru ya teman-teman, ini udah masuk ke kolektor sampai 40 teman-teman. Ini blok Y1 Y2 bloknya aja, belum motornya. Apalagi kalau direstorasi, wow, nggak tahu harganya. Wow. Berikut ini ada spesifikasi RX King Cobra. Yang satu ini mesinnya adalah 135 cc. Dia naik lagi teman-teman ya. 135 cc dengan power maksimal yang dimiliki mencapai 18,2 dk. Motor ini memiliki torsi 15,1 Nm dan 8.000 rpm. Seperti itu. Ini generasi ke-6 RX King Cobra. Oke. Lanjut teman-teman, generasi ke-7-nya ini juga cukup yang unik dan jarang kita jumpai, karena mungkin dulu sudah masuk era motor GP ya. Akhirnya ya RX King juga mengikuti dan menandinginya dengan cara mengeluarkan Yamaha RX-Z teman-teman. Yamaha RX-Z dengan ciri khas mungkin mesinnya hampir sama dengan mesin ini teman-teman yo. Kalau tidak sudah dimodif kelihatan sih masih standar, cuma mesinnya memang mirip banget, warnanya mirip banget dengan Yamaha RX King yang peredam ya teman-teman ya. Terus tankinya juga sendiri sudah semi balap gitu, dengan dibumbui bodi yang menyambung ke area belakang sampai ke stop lampnya. Terus ada ciri khas lagi mungkin ini teman-teman, knalpotnya sudah pakai knalpot kolong. Wow, ini mirip knalpotnya Ninja ini ya, Ninja 2 tak. Terus lagi ke depan spakbolnya hampir sama, cakramnya juga hampir sama ya teman-teman yo. Terus mungkin yang perbedaan sedikit sangat mencolok adalah tangki sama headlampnya ya.
Jadi tangkinya semi balap, terus headlampnya juga semi balap juga, RXZ teman-teman ya. Saya bacakan, jika dibandingkan dengan RS King yang Cobra tadi, maka perbedaannya adalah pada panjang silinder di mana RXZ mencapai 56,54, sedangkan motor Yamaha RS King mencapai 58 kali 50 mm. RXZ pun didesain dengan kedok lampu undercowl. Wis bahasaku ngomong Inggris ngawari undercowl dengan knalpot modern dan resi dibanding dengan RX King ya kan teman-teman ya. Memang jadi knalpot bawaannya memang sudah knalpot kolong ini ya Yamaha RX-Z ini ya. Ada pula versi full fairing dengan generasi RX-Z dengan nama Yamaha RZ spasi R. Oh berarti ini juga ada mengeluarkan dua tipe di RX-Z ini yang tahun 1985 ini. Ada yang full fairing di sini sama yang setengah fairing alias headlampnya aja yang dikerodongi seperti itu. Oke, cukup menarik nih. Paling kalau harga ya karena memang jarang ya, langka, mungkin akan mahal. Coba tak sedang ya RX-Z nih sampai kisaran berapa sih kalau masih standar ori original. Oke, saya pusing-pusing. Ini adalah generasi ketujuh tadi ya RX-Z ini. Mungkin cara menghafal RZ bentuknya Z seperti angka 7, berarti generasi ke-7 tahun 1985. Oke, lanjut. Generasi ke-8. Nah, ini Yamaha RXR tahun 1988. Generasi Yamaha RX King yang saat ini kurang populer di Indonesia. Desainnya sendiri sama dengan RX King dengan komplikasi yang lebih sedikit. Mesinnya digunakan adalah 115 cc tahunnya 1988. Oke, yoi. Cuma cc nya karena mungkin kecil ya, jadi kurang kencang, tarikannya kurang ganas sedikit. Akhirnya kurang diminati. Generasi ke 8. Oke, lanjut. Generasi ke-9 adalah Yamaha R King Master. Generasi ke-9 kok saya enggak punya. Wah, belum saya print berarti tadi. Kelima, keempat. Iya ya teman-teman, lupa teman-teman. Mohon maaf ya. R King Master nih yang ini teman-teman ya, ada gambaran mungkin. Nah, atau enggak yang warnanya hijau botol teman-teman, hijau botol tuh tahun berapa ya, 90-an berapa gitu loh teman-teman, 90 antara 92 sampai ini teman-teman 2001. Jadi 92 sampai 2000 itu dia hampir sama-sama R King U, cuma memang mungkin ini teman-teman yang bedanya RS King-nya kan sudah berdesain agak oval ya lampu sennya ya. Kalau Yamaha RS Master itu dia kotak dan warnanya kalau tidak salah hitam. Tolong dikoreksi kalau memang salah, silahkan di komen. Kita saling berbagi ilmu, sharing session. Sharing session. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah generasi ke-10. Kita lompat ya. Tadi ya Yamaha yang RS King yang ke-9. Maaf tidak bisa saya bukan tidak bisa ya, karena mungkin kelewatan tadi ya, akhirnya belum tidak saya print. Generasi ke-9 Yamaha RS King Master di tahun 1996. Motor Yamaha yang satu ini diluncurkan tahun 1996 dan bertahan hingga 2001 loh, bener kan? Yang membuatnya berbeda dengan RS King Cobra adalah mesinnya dibuat di Indonesia. Jadi Master ini hampir sama RX Cobra stangnya, cuma dia blok silindernya sudah dibuat di Indonesia. Kalau yang Yamaha RX King Cobra tadi sekitar 80 atau berapa tadi, mana tadi ya, ada
ke-8 RX 8 ke-7 Cobra. Nah ini ya Cobra. Kalau Cobra kan mesinnya dibuat di Jepang, pembuatan spare part mesinnya ya, khusus mesinnya. Kalau untuk body segala macam di Indonesia. Jadi bedanya hampir sama yang RS King Cobra, cuma RS King Master dibuatnya di Indonesia dan ada lebih banyak variasinya, seperti warna hijau botol tadi juga termasuk generasi Yamaha ke-8, Yamaha RX yang ke-8, yaitu Yamaha RX Master di tahun 1996 mulai produksinya hingga tahun 2001. Oke, lanjut ke berikutnya adalah generasi ke-10 Yamaha New Yamaha RS King di tahun 2022. Jadi tahun ini seperti ini. Yamaha RS King tahun 2022 sampai 2006 nih teman-teman ya. Desain-desainnya, terus ini yang warna biru, kalau yang putih tadi. Sombong banget. Yamaha RS King generasi ke-10 di tahun 2022 sampai 2002 sampai 2006. Yamaha RS King ini adalah generasi terakhir yang mengakhiri kisah panjang series. Bukan yang terakhir ya, saya koreksi. Setelah mengakhiri Yamaha King Master ya toh. Setelah Yamaha King Master 96 sampai 2001, 2002 King mengeluarkan lagi serinya, yaitu Yamaha King New. Terus RS King ini dirancang dengan penambahan katalik converter. Ini bukan ini ya. Hal tersebut Mbak Sam tidak ngebul generasi sebelumnya, keunikan lainnya ya ini 2002 sampai 2009 berarti ya. 2002 sampai 2009. Ini Yamaha RS King New ini masih ngebul ya, dengan suaranya ciri banget, khas banget. Kalau memang yang peredam tadi suaranya mohon maaf ya sudah kayak motor empatang, bisa dibilang hampir mirip, karena memang sudah ada desain teknologi yang mengarah motor tersebut agar mengurangi suara berisik dan asap knalpotnya. Oke. Lanjut, setelah Yamaha RS King New tahun 2002 sampai 2006, Yamaha RS King mengeluarkan lagi yang terakhir nih, seri terakhir yang cukup sangat diburu orang, Yamaha RS King peredam. Generasi yang terakhir adalah generasi ke-11 Yamaha New Catalyzer Yamaha RS King di tahun 2007 sampai dengan 2009. Yamaha RS King generasi terakhir lancaran 2006 sampai 2008 memang beda dari para pendahulunya dari berbagai aspek ya. Sebut saja penggunaan headlamp yang bulat. Jadi kalau ya toh Yamaha RS King yang New tadi dia agak sedikit oval, persegi, tapi ada ovalnya. Kalau yang Yamaha RS King peredam ini yang seri terakhir menggunakan headlamp yang bulat. Sistem kelistrikan juga sudah DC, lampu sen yang lebih kecil, hampir sama seperti Yamaha Vision ini. Lampu belakang bentuk segi 5 hingga adanya katalik converter pada knalpot Yamaha RS King dengan usia termuda ini. Makanya sekelas Yamaha RS King generasi terakhir tersebut bakal mirip seperti Yamaha Vision. Nah, itu kan generasi pertama yang sudah memakai Vision berteknologi injeksi. Seperti itu. Segala perubahan termasuk di sistem knalpotnya ini bukan tanpa maksud, karena Yamaha RS King di kala itu harus berkutat dengan regulasi emisi Euro 2. Jadi dulu ya RS King ini agak sedikit ditolak ya di Jawa ya, karena memang Jakarta mungkin polusi atau segala macam. Akhirnya pemerintah ada yang nggak suka juga, mungkin juga saingan bisnis juga bisa, karena memang Yamaha RS King ini motor yang kenceng, banyak diminati di eranya, di masanya. Akhirnya ada yang nggak suka, mungkin itu bener kenceng tapi terlalu berasap. Alasannya mungkin itu. Terus akhirnya di Jawa nggak boleh Yamaha RS King ini pada waktu itu, tepatnya di Jakarta,
Nah, akhirnya Yamaha Air King ini banyak dikeluarkan alias diproduksi di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Makanya Yamaha Air King peredam kebanyakan platnya plat HB, BK, DK, terus mana lagi KH, plat-plat luar Jawa pokoknya. Terus lanjut ulasan berikutnya, makanya motor yang berjulur Air King peredam ini terbilang lebih ramah lingkungan dibanding generasi sebelumnya karena asap yang dihasilkan dari mesin 2 tak miliknya terbilang minim. Meski begitu, performa mesin 135 cc yang Yamaha Air King New ini di jalanan tetap sangat terasa bengal bagi pengendara. Tenaganya masih tetap, cuma ada knalpotnya, memang suaranya memang sedikit, namanya juga knalpot peredam ya, otomatis ya suaranya agak teredam, nggak menunjukkan ciri khasnya teman-teman ya. Menunjukkan ciri khasnya. Kalau yang Air King kan namanya juga motor 2 tak, masa suaranya tidak kencang kan, kurang piye no. Tapi kadang nerimanya orang tuh wah senangan naik ber tapi ya piye teman-teman, maaf yo, kalau mau pakai motor 2 tak tuh kalau nggak dibelir di gas atau di dikit tuh agak kurang gimana, ada yang kurang loh. Oke, meski begitu terasa bengal sudah dari hasil pengetesan tim dari majalah otomotif edisi 43 yang terbit tahun 2007. Akselerasi mesin yang berpadu dengan karburator Mikuni 26 mm ini tetap menjambak. Hentakan mesinnya bahkan terasa di setiap gigi transmisinya awal. Jadi mungkin penjelasannya, biasanya kan motor tuh kalau gigi yang spontan alias gigi yang responsif pada gigi 1, 2. Kalau Yamaha King ini enggak, gigi 3-nya tetap respon, gigi 4-nya responnya juga aktif alias spontan ya. Jadi yang biasanya kita tahu kan itu tadi ya, motor-motor umum gigi 1, gigi 2 sangat responsif. Kalau Yamaha King bedanya itu tadi dari motor yang lain, gigi 3, gigi 4, gigi 5 tetap responsif, walaupun memang responsifnya skalanya mungkin kecepatannya tetap di atas rata-rata gitu, tidak mungkin kan responsif tapi waktu awal melaju motor, jadi responsif juga pas kecepatan juga di atas alias. Makanya ada yang bilang setelan atas, setelan bawah. Nah, itu tadi teman-teman. Ya Air King ini naikannya gas-gasannya gimana? Setelan atasnya enak, setelan bawahnya yang masih kurang. Artinya gigi 1, 2 mungkin agak kurang respon atau kurang responsif. Makanya harus imbang. Nyetel ini pun juga butuh waktu yang lama, jadi harus sabar teman-teman ya. Kalau memang jenengan punya motor Air King tapi sedang direstorasi atau diperbaiki di bengkel, harus sabar teman-teman. Agak cukup menyita waktu, tenaga, pikiran, apalagi pikiran ini banget banget ya. Ada sudah normal orinya semua, standar semua, kenapa kok gigi atasnya masih kurang, apakah lubang bloknya yang sudah berkerak ataupun mengecil atau melebar. Makanya harus sabar, apalagi ketika putaran mesin berada di 5000 rpm tenaganya dan momen punternya sudah selayaknya motor 4 tak yang dikenal punya torsi besar seperti itu. Jadi untuk irit hendaknya Yamaha King hampir sama lah sama motor-motor ini teman-teman, motor-motor 4 tak yang cowok ya. Ini kan memang King motor cowok, dibandingin sama motor Nyon Sewu Tiger, Mega Pro hampir sama, cuma membedakan memang oli sampingnya. Dan walaupun lebih memakan biaya yaitu oli samping, BBM-nya, tapi dia kan juga sesuai dengan larinya kan teman-teman. Jadi saya anggap ya hampir sama, lah malah. Oke, itu saja ya mungkin teman-teman yang bisa saya infokan ke jenengan. Mohon maaf bila jika ada salah.
koreksi, mohon kita saling berbagi ilmu, sharing-sharing session tadi, bagian ilmu apa salahnya, terus apa ya, semakin kita tahu semakin paham, semakin cinta juga kita, ngono lho. Jadi diawali mungkin tapi ya nggak selalu sih, nggak selalu kita suka terus kita tahu sejarahnya, enggak. Ada juga yang tahu sejarahnya dulu, Yamaha King yang Yamaha RX yang pertama sisinya 100 tadi 1977, terus kedua 125 79, sejarahnya tahu dulu seperti apa desain-desainnya, akhirnya menjadi lama-lama suka, mengenal dan suka seperti itu. Oke, sampai 35 menit. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menemani saya di hari-hari saya. Dan juga menemani, insya Allah tetap menemani jenengan entah apapun yang saya bahas. Kemudian tetap menemani jenengan. Semoga diterima dengan baik. Mohon maaf tadi jika memang ada salahnya, karena juga saya juga manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Oke, mohon maaf. Terus kita saling mudahkan ya teman-teman, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, terus dijauhkan dari sakit-sakit yang berbahaya, jaga kesehatan juga ya teman-teman, karena musimnya musim hujan, siang hujan, kadang siang panas, sorenya sudah hujan, kalau enggak sorenya panas, kadang malamnya waktunya dingin malah tambah dingin dengan hujan tadi. Jaga kesehatan, jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya, karena musim penghujan nih memalingkan kita, membuat kita terlena ya teman-teman, membuat kita terlena, buat kita terlena, mungkin karena suasananya atau cuacanya dingin, jadi kita kurang cairan, akhirnya nggak minum, seperti itu kan membuat kita terlena kan teman-teman ya. Makanya saya ingatkan ke jenengan, jaga kesehatan dengan cara minum air putih yang banyak, tetap konsumsi air minum putih yang banyak. Biasanya kalau seperti ini kan memang penyakit flu ya menyerang ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman jika dirasa memang video ini bermanfaat. Lo teman-teman sejarah King, jadi jenengan tahu atau enggak, mungkin bisa jenengan buat menyanggah untuk temannya. Lo lihat kontennya nih, lihat videonya. Yamaha King tuh sejarahnya dari awal tuh seperti ini. Yes, terima kasih banyak, mohon maaf ya tidak ada salah kata. Sekali lagi Dianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.